is amazing. Hi guys, welcome back to Bulletproof Generation Part 6. Hari ini tuh sebenarnya aku mau sedikit sharing sama kalian karena ini ada pengalamanku juga dan aku pingin tahu apakah kalian pernah mengalami hal ini juga atau enggak. Aku pingin tahu banget. Jadi kalian nanti bisa komen di bawah. Kalau misalnya aku ada yang salah, kalian juga bisa komen di bawah dan kalian bisa menemukan teori kalian sendiri dengan cara kalian sendiri. Jadi gini guys, sebelum aku membahasnya, aku tuh mau cerita sedikit. Aku itu pernah deket sama orang, ya deket banget, tapi sayangnya aku gak sempet pacaran karena ada sesuatu dan komunikasi kita yang gak lancar. Dan pakai lebih kali ya, biar keren. Jadi guys, aku itu dulu pernah deket sama orang, dan orang ini bener-bener my ideal type banget, dan memang dia tuh adalah cowok idamanku banget dan aku pingin banget gitu sama dia, tapi ternyata takdir berkata lain, jadi aku gak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku waktu itu akhirnya kehilangan dia, ditambah komunikasi kita juga yang kurang baik dan kurang lancar, sehingga aku dan dirinya pun tidak bisa bersatu. Tapi ya tidak masalah, ya mungkin itu adalah bagian dari perjalanan hidup seorang Feren Setiawan. Nah, tapi guys, ngomong-ngomong masalah komunikasi, menurut kalian itu komunikasi itu harus gimana sih? Kalau misalnya pacaran atau sedang dekat sama doi gitu, kalian harus komunikasinya gimana sih? Aku penasaran banget sih cara-cara kalian gimana dan apa yang kalian lakukan. Nah, tapi aku sama dia ini bener-bener komunikasiku tuh bener-bener pasif banget, tau gak sih? Pasif kayak gini, maksudnya pasif di sini tuh ketika aku mau memulai komunikasi, aku tuh kayak masa sih cewek harus duluan, masa sih aku harus ngechat dia duluan, masa sih harus bla 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 bla. Pokoknya aku pasif banget waktu itu, karena mungkin kebanyakan cewek-cewek juga berharap di-chat duluan kan sama cowok-cowok, kan kita nggak tahu. Dan dia pun juga mungkin juga pasif gitu loh. Dari cerita temen-temennya sih emang dia nggak tahu gimana harus memulai komunikasi, dan dia kayak berharap cewek yang dia suka atau aku itu bisa ngechat dia duluan dan lain sebagainya gitu guys. Cuma kan aku ya nggak mau, karena aku emang nggak biasa buat ngechat duluan kan guys. Jangan salah fokus guys. Aku soalnya ini recording di sini, di kamar, di rumah. Jadi ya sudah, ini jadi menampakkan kamarku yang super duper kacau dan nah, setelah aku lupakan masalah kamar. Nah, jadi aku tuh bener-bener nggak ngerti harus ngomong gimana sama dia, bener-bener pasif, sehingga aku kayak akhirnya mungkin itu menjadi penyebab aku sama dia nggak bisa jadian atau bisa menuju hubungan yang lebih serius. Tapi setelah aku baca-baca beberapa buku itu ada yang membahas 3 model komunikasi dalam pacaran. Tapi ini dalam pacaran, tapi aku anggap aja lah ini PDKT karena aku nggak punya pacar. Yang pertama itu kayak tadi aku bilang, pasif, karena kita berdua tuh sama-sama mau, tapi kita berdua tuh kayak nggak berani buat membuka pembicaraan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dengan sifat pasif kita dengan calon pasangan kita atau pasangan kita, itu otomatis akan ada 2 kemungkinan. Dia bakal stay atau dia akan pergi ninggalin kalian. Tapi sialnya aku dapat yang aku kehilangan dia dan aku gak bisa mendapatkan dia lagi. Itu mungkin kesalahan aku juga, karena sebagai crushku atau sebagai orang yang senang sama dia, aku harusnya nggak boleh pasif. Jadi buat kalian yang pacaran, usahain jangan pasif ya, jangan pasif, jangan takut untuk memulai segalanya. Misalnya kalian sedang menghadapi permasalahan dengan pacar kalian atau doi kalian, go ahead, just start talk and bahas ini, bener-bener ngebahas gitu biar tidak terjadi kesalahpahaman. Selanjutnya itu yang kedua adalah agresif.
Nah, agresif ini menurut kalian gimana sih guys? Sebenarnya agresif ini merupakan kebalikan dari pasif ya. Karena di agresif ini pasangan kita atau mungkin kita itu lebih terbuka, jadi kayak nggak suka basa-basi, kayak langsung to the point, aku suka sama kamu, aku sayang sama kamu, aku mau kita putus karena aku merasa kita bla 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 bla, whatever is that, terserah kalian alasannya apa, tapi itu yang agresif. Dan ini juga sebenarnya nggak baik sih guys, karena bisa saja dengan keagresifan kita sebagai individu itu bisa membuat pasangan kita kayak, kok cewek gue gini ya, kok cowok gue gini ya, agresif banget, maksudnya kok nggak ada sosmed-sosmednya sih, kok malah ribut jadinya, kayak kenapa sih masalah tuh susah banget diselesain. Nah, karena kayak agresifan kita, dan agresi ini biasanya didampingi dengan rasa ego kita yang tinggi banget, karena kita pingin semuanya tuh super instan tanpa ada penghalang apapun dan langsung kayak to the point banget. Itu yang dimaksud dengan agresif, dan ini sebenarnya sangat tidak cocok buat orang-orang yang memang berpacaran dan ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius lagi. Karena dengan komunikasi yang agresif ini, pasangan kita akan jauh lebih gampang kecewa atau mungkin marah gitu. Jadi sebaiknya kalian menghindari komunikasi yang agresif, dan kalian juga tidak boleh terlalu pasif. Lalu apa ya kira-kira yang model komunikasi yang paling tepat buat kita kepada pasangan kita atau kepada PDKT kita? Itu adalah asertif. Why? Kok asertif sih kak? Emang asertif itu apaan? Nah, sebenarnya asertif ini kita itu bisa bersikap tegas dan bisa mengekspresikan perasaan kita kepada pasangan kita, dan mengekspresikan apa yang kita ingini dari pasangan kita. Nah, intinya keterbukaan antara pasangan dan antara crush kalian masing-masing. Tapi asertif ini juga menuntut kita sebagai individu untuk bisa belajar menghargai pasangan kita, menghargai pendapat pasangan kita, dan ini jauh lebih baik komunikasinya daripada kita melakukan dua komunikasi tadi, pasif dan agresif. Nah, jadi ketika kita ingin memulai suatu hubungan, kita itu harus menjaga komunikasi kita sebaik-baik mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan jika hubungan kalian tidak ingin berakhir seperti itu. Dan aku kasih contoh gampangan aja ya, kalau asertif itu misalnya PDKT, bukan PDKT, pasangan kalian itu mau diajak liburan sama pacar kalian, tapi emang kalian nggak bisa, kalian bisa nolaknya itu dengan baik. Misalnya, sorry aku nggak bisa karena aku ada urusan keluarga yang emang harus aku selesaiin juga, jadi agak susah kalau misalnya keluar sekarang. Gimana kalau misalnya kita keluarnya setelah urusan aku selesai? It's better gitu loh guys, tuh kayak ngerasa kayak cowok kalian atau cewek kalian tuh kayak ngerasa kayak, oh ternyata cowok ini atau cewek ini emang lagi sibuk, jadi aku seharusnya itu aku bisa paham gitu. Oh berarti emang dia lagi sibuk banget sih, jadi nggak bisa. Jangan kayak misalnya kayak ini ya, contoh salahnya nih. Oh jadi misalnya ada cowok yang ngomong ke aku, Beb, ayo kita jalan yuk. Karena harus aku cuma bilang, aku misalnya gini, gak aku males jalan, bagian aku capek. No, it's not like that gitu loh. Dan ini ngeblur guys, itu nggak kayak gitu, itu salah banget. Tapi yang baiknya nih, Beb ayo jalan. Sorry Beb, aku nggak bisa, aku lagi ada urusan keluarga yang memang harus aku selesain hari ini, jadi mungkin kalau misalnya urusan ini udah selesai kita baru bisa keluar.
Nah itu kayak, jadi cowok itu ngerasa kayak, oh ternyata cewek ini menghargai aku ya, aku udah ngajak dia dan dia nolaknya, dan dia emang lagi gak bisa, bukan nolak ya, dan dia emang gak bisa karena emang dia ada urusan keluarga. Itu jauh lebih baik. Jadi itu adalah 3 tips. Yang pertama, tiga model komunikasi dalam hubungan. Yang pertama, pasif itu ketika kamu menginginkan sesuatu tapi kamu tidak berani ngomong dan tidak berani mengekspresikannya. Agresif, kamu super duper instan. Ketika kamu tidak menyukai satu hal, kamu langsung kayak ngomong, aku nggak suka sama ini. Cewek atau cowok kalian pasti punya pikiran, loh kok cewek gue gini, kok pacar gue gini, kok cowok gue gini, kok kayak dia sejahat ini ya. Itu yang kedua. Sedangkan yang terakhir adalah asertif, yang paling perfect, dimana di sini kita bersikap tegas dan kita bisa mengekspresikan keinginan kita, serta kita juga bisa menghargai orang lain dan menolak ajakan orang lain yang emang kita nggak bisa untuk ikuti saat itu secara halus agar tidak menyakiti pasangan kita. So that's all 3 model komunikasi dalam pacaran. Buat kalian yang punya teori lain, kalian bisa komen bawah, dan kalian bisa ngecek ke YouTube channel aku, Muncal. Di situ nanti kalian akan lebih memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi dalam hubungan, bagaimana hubungan seharusnya kita lakukan dan sebagainya lebih mendetail. So don't forget to like, comment, and share. Dan bagi teori-teori ini ke teman-teman kalian yang emang memerlukan dan perlu mengetahui komunikasinya gimana, apakah sudah benar ataukah belum, nanti kalian bisa share ini ke teman kalian. So see you in the next episode with Bulletproof Generation. Annyeong.